Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 961. Melihat dua bajingan yang bergegas mendekat, wajah Jiang Shaoling sangat dingin. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi itu tidak berarti dia takut akan masalah. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Saat ini, suara tidak sabar datang, dan saya melihat guru bahasa Inggris botak berdiri di depan pintu, memegang cangkir termos di tangannya, dan uap masih menggelegak di cangkir termos. Melihat pemandangan seperti itu, dia memarahi dengan nada buruk. Wang Jun dan saudara-saudara gangsternya semua berhenti ketika mereka mendengar suara itu. Sekarang, dia tidak bisa menyerang Jiang Shaoling, dan dia mengertakkan gigi dengan enggan. Wang Jun, apa yang kamu lakukan lagi? Ini siang, kamu tidak makan, apa yang kamu lakukan di sini? Guru bahasa Inggris memandang Wang Jun dengan ekspresi tidak ramah. Wang Jun adalah duri yang terkenal di kelas. Karena keluarganya memiliki sedikit uang, dia juga mendominasi di sekolah. Semua orang takut dengan latar belakang keluarganya dan berani tidak memprovokasi dia. Guru bahasa Inggris jelas terkesan dengan dia juga. Pasti ada sesuatu yang buruk bagi Wang Jun untuk muncul di sini saat ini. Guru, tidak apa-apa, saya baru saja datang untuk menemui teman sekelas Jiang. Wang Jun berdiri dari tanah, menyeringai, dan berkata dengan dingin. Lihat teman sekelas Jiang. Dia mungkin tidak mau membiarkanmu menonton teman sekelas Jiang, kembali makan dan istirahat. Guru bahasa Inggris sangat tidak sabar dan otentik. Baik guru. Wang Jun menjawab, tapi matanya masih tertuju pada Jiang Shaoling. Dasar udik, apa-apaan kamu, jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, jangan pergi setelah sekolah. Wang Jun mengambil 2 langkah menuju Jiang Shaoling, dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Dia kejam, seolah-olah dia bertekad untuk menerima Jiang Shaoling. Jiang Shaoling tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Wang Jun sama sekali. Melihat reaksi Jiang Shaoling, Wang Jun juga sangat marah. Tetapi tidak mungkin, guru bahasa Inggris itu terjebak di sana, dan tidak baik baginya untuk tinggal di sini dan melakukan sesuatu. Ayo pergi. Dia agak tidak mau mengatakan kepada 2 atau 3 murid kecil di sampingnya, dan kemudian dia memimpin orang-orang dan pergi di bawah pengawasan guru bahasa Inggris. Melihat Wang Jun pergi, guru bahasa Inggris juga terlihat acuh tak acuh. Dia meniup air di termos dan menyesapnya. Air hangat masuk ke mulutnya, dan mulutnya dipenuhi dengan aroma wolfberry yang samar. Sebagai pria parubaya, dia tidak punya pilihan selain merendam goji berry di termosnya. Jika kamu memiliki masalah, kamu harus menemukan guru sesegera mungkin, dan jangan menyelesaikannya secara pribadi. Guru bahasa Inggris berbalik dan pergi setelah meninggalkan kalimat seperti itu. Dia tidak tahu dengan siapa dia berbicara, tetapi Jiang Shaoling mengerti bahwa kata-kata itu untuk dirinya sendiri. Cheng Yuhan merasa lega saat Wang Jun pergi. Dia duduk, menemukan sebungkus tisu basah di tas sekolahnya, dan menyerahkannya kepada Jiang Shaoling. Terima kasih. Jiang Shaoling berkata tanpa ekspresi, mengambil tisu, dan menyeka wajahnya. Sama-sama, kamu teman sebangkuku, aku harus menjagamu. Cheng Yuhan tersenyum manis saat mendengar ini. Senyum seperti itu agak membawa malapetaka bagi negara dan orang-orang, tetapi Jiang Shaoling tidak melihatnya. Cheng Yuhan menghela nafas lagi di dalam hatinya, teman sebangkunya memiliki kepribadian yang agak aneh. Terutama dia tidak suka berbicara, yang membuat orang merasa dingin. Memikirkan hal ini, Cheng Yuhan berdiri. Apa yang akan kamu lakukan? Jiang Shaoling berbicara dan bertanya. Saya pergi ke guru bahasa Inggris, menjelaskan situasinya kepadanya, dan memintanya untuk memperingatkan Wang Jun agar tidak main-main. Mendengar ini, Cheng Yuhan mengedipkan matanya yang indah dan berkata, tidak butuh. Jiang Shaoling menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Tapi, katanya, dia akan merepotkanmu sepulang sekolah. Ketika Cheng Yuhan mendengar ini, dia berkata dengan bingung. Kamu, tidak perlu mengatakannya, aku tidak membutuhkannya. Nada Jiang Shaoling dingin dan asli. Oke. Cheng Yuhan terkejut ketika mendengar itu. Saya merasa sedikit merajuk di hati saya, jadi jangan gunakan itu, apa yang kamu lakukan dengan dingin.
Sepertinya semua orang berutang jutaan padamu. Terima kasih. Jiang Shaoling berkata lagi. Ketika Cheng Yuhan mendengar kata-kata itu, dia hanya melirik Jiang Shaoling dengan sedikit celaan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia adalah orang yang sangat aneh, tetapi kemarahan di hatinya telah banyak mereda. Waktu berlalu dengan cepat, dan sore berlalu dengan cepat. Sekitar pukul 5 sore, bel tanda akhir pelajaran di SMP No. 38 di kota Linjiang berbunyi. Setelah seharian kelas yang membosankan, hati para lelaki besar yang gelisah akhirnya dilepaskan, dan segera semua orang di ruang kelas pergi. Jiang Shaoling tidak terburu-buru, dan dia mengemasi barang-barangnya dan pergi sekitar 10 menit setelah kelas berakhir. Melihat ini, Cheng Yuhan di sebelahnya juga mengemasi barang-barangnya dan pergi. Setelah meninggalkan sekolah, Jiang Shaoling berjalan pulang. Meskipun dia bisa naik bus pulang, tetapi untuk menghemat 2 yuan, dia berjalan pulang setiap hari. Berjalan pulang, dia harus berjalan hampir 2 kilometer, yang tidak jauh, bahkan tidak dekat. Tentu saja karena dia mengambil jalan pintas untuk berjalan dalam jarak yang begitu dekat. Dalam perjalanan pulang kebanyakan terdapat gang dan jalan setapak yang berkelok-kelok, dengan sedikit orang yang datang dan pergi, dan terlihat lebih sepi. Setelah berjalan sekitar beberapa menit, dia memasuki sebuah gang dan berbelok di sudut jalan, tiba-tiba dia berhenti dan berdiri di sudut jalan. Tidak lama kemudian, sosok yang tergesa-gesa muncul. Ketika dia sampai di sudut jalan, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang yang dia ikuti telah menghilang. Dia sedikit bingung seketika. Hei, di mana orang-orang? Cheng Yuhan membawa tas sekolahnya, dan dia sangat bingung, dia dengan jelas melihat Jiang Shaoling berbalik ke sini, mengapa dia tiba-tiba menghilang. Untuk apa kau mengikutiku? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari belakang. Apa? Ketika Cheng Yuhan mendengar kata-kata itu, dia terkejut sesaat, dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Jiang Shaoling. Menakuti saya, bisik Cheng Yuhan. Untuk apa kau mengikutiku? Jiang Shaoling mengulangi kata-kata secara mekanis. Siapa yang mengikutimu? Kebetulan sedang dalam perjalanan. Jangan sentimental. Cheng Yuhan melengkungkan bibirnya, dan berkata dengan keras kepala. Wajahnya yang cantik memerah, sedikit malu, Jiang Shaoling benar, dia mengikuti Jiang Shaoling, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Kamu jangan pulang lewat sini, kata Jiang Shaoling. Itu bukan urusanmu, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Cheng Yuhan sedikit kesal. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, dia tidak berbicara, tetapi hanya berjalan di depan lagi, tanpa niat berbicara dengan Cheng Yuhan. Melihat ini, Cheng Yuhan kembali sangat marah. Mungkinkah orang aneh ini tidak bisa melihat bahwa dia sedang marah? Bahkan jika Anda mengucapkan beberapa kata yang baik padanya, dia akan segera berhenti marah. Mengapa Anda begitu membosankan? Cheng Yuhan merasa sedikit tidak sabar, dia tidak pernah kekurangan anak laki-laki yang mengejarnya. Tentu saja tidak ada kekurangan anak laki-laki yang mengatakan hal-hal baik padanya. Tetapi pada saat ini, yang dia pedulikan dan ingin dengar adalah Jiang Shaoling mengatakan hal-hal baik kepada dia. Walaupun hanya satu kalimat, tidak apa-apa. Bab 962. Adapun mengapa dia memiliki ide seperti itu, mungkin itu karena dia memiliki keinginan aneh untuk menaklukkan hatinya. Hei, Jiang Shaoling, tunggu aku. Melihat ini, Cheng Yuhan berteriak lagi. Hanya saja Jiang Shaoling berjalan tanpa menoleh ke belakang. Cheng Yuhan buru-buru mengejarnya, tetapi Jiang Shaoling berjalan agak cepat, dan dia merasa tidak bisa mengikuti. Butuh 1 atau 2 menit bagi Cheng Yuhan untuk mengejar dan mengambil tas sekolah Jiang Shaoling. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Shaoling berkata dengan dingin. Jiang Shaoling, apakah kamu tidak takut mereka akan merepotkanmu? Jika mereka menyuruhmu untuk tidak pergi setelah sekolah, mereka pasti akan menghalangimu di jalan. Cheng Yuhan terengah-engah. Apa hubungannya denganmu? Jiang Shaoling berkata dengan dingin. Hei, bisakah kamu berhenti bersikap tidak tahu berterima kasih? Aku mengikutimu karena aku takut kamu akan dinonaktifkan oleh mereka. Cheng Yuhan menjadi marah ketika mendengar kata-kata ini, dan bertanya. Kamu ikuti aku, apa yang bisa kamu lakukan, bisakah kamu mengalahkan mereka? Jiang Shaoling mencibir ketika mendengar ini. Aku tidak bisa, tapi, aku punya ponsel dan aku bisa menelepon polisi untukmu. Cheng Yuhan membolak-balik tas sekolahnya, mengeluarkan ponsel, dan meninggikan suaranya.
Menurutmu mereka akan membiarkanmu menelepon polisi? Jiang Shaoling berkata dengan sinis. Mereka tidak bisa mulai dengan perempuan, kan? Cheng Yuhan tertegun dan bertanya. Polos. Mendengar ini, Jiang Shaoling menggelengkan kepalanya, dan terus berjalan ke depan. Hei, Jiang Shaoling, tunggu aku. Ada terlalu sedikit orang di tempat ini, dan hari akan segera gelap. Aku sendiri sedikit takut. Cheng Yuhan buru-buru mengejarnya, saat ini sudah lewat jam 5, pada jam ini di musim dingin, langit hampir gelap. Pada jam seperti ini, biasanya Cheng Yuhan sudah pulang dengan bus. Cheng Yuhan mengejar Jiang Shaoling, dan ketika dia mendekati Jiang Shaoling, dia hanya memeluk lengan Jiang Shaoling. Lepaskan. Jiang Shaoling terdiam dan memarahi dengan lembut. Jiang Shaoling, bagaimana sikapmu? Berapa banyak anak laki-laki di sekolah ini yang ingin aku memegang tangan mereka, tapi aku tidak menanggapi sama sekali. Mengapa kamu sangat membenciku? Cheng Yuhan tiba-tiba menjadi berani dan memeluk erat lengan Jiang Shaoling. Untuk waktu yang lama, Cheng Yuhan telah memberi kesan kepada orang luar bahwa dia pendiam, pemalu, terkendali, dan lembut, dan kepribadiannya masih standar tipe Dewi Dingin. Jika anak laki-laki di sekolah yang mengejar Cheng Yuhan melihat Dewi Dingin yang mereka pikirkan siang dan malam, akan mengambil inisiatif untuk memeluk lengan anak laki-laki saat ini, mereka pasti akan terkejut. Mereka suka kamu memeluk mereka, jadi pergi dan peluk mereka. Jiang Shaoling cukup terdiam dan otentik. Hei, Jiang Shaoling, bajingan macam apa yang kamu bicarakan? Aku, Cheng Yuhan, orang yang biasa saja. Apakah kamu laki-laki ketika kamu mengatakan hal-hal seperti itu? Ketika Cheng Yuhan mendengar kata-kata ini, dia sedikit kesal. Apakah kamu akan melepaskannya? Jiang Shaoling berkata dengan dingin. Aku tidak akan melepaskan, aku tidak akan melepaskan, apakah kamu akan memukulku? Saya tidak tahu mengapa, menghadapi Jiang Shaoling saat ini, Cheng Yuhan tiba-tiba menjadi berani, dan bahkan bertindak sembrono. Kamu pikir aku tidak berani memukulmu? Jiang Shaoling mencibir ketika mendengar kata-kata itu. Maka kamu harus bertarung. Cheng Yuhan membusungkan dadanya, sedikit malu. Anda. Jiang Shaoling mengertakkan gigi, sedikit terdiam, dan secara tidak sengaja melihat ukuran kecil di dada Cheng Yuhan, dan dia tiba-tiba tersipu. Tampaknya memperhatikan tatapan Jiang Shaoling, wajah cantik Cheng Yuhan juga tersipu, dan tindakannya tampak sedikit tidak sopan. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk membuat gerakan berlebihan ke laki-laki. Bagaimanapun juga, tempat yang rusak ini suram di mana-mana, ada lampu jalan, tapi lampu-lampu jalan semuanya redup. Dia perempuan, dia tidak bisa pergi sendiri, betapa berbahayanya, memikirkannya, lengannya di sekitar Jiang Shaoling mengencang lagi. Kenapa? Kamu tidak berani bertarung, kan? Aku tahu kamu tidak bisa melakukannya, jadi ayo pergi. Cheng Yuhan sedikit berpuas diri dan otentik, seolah-olah dia yakin akan Jiang Shaoling. Mendengar ini, Jiang Shaoling mengerutkan kening, dan hanya bisa terus berjalan ke depan, tapi dia agak tidak nyaman dipeluk oleh Cheng Yuhan. Setelah berbelok di beberapa sudut jalan, Cheng Yuhan dan Jiang Shaoling muncul di jalan yang relatif luas. Kapan kamu mau pulang? Kapan kamu akan mengikutiku? Aku akan segera pulang. Jiang Shaoling berkata dengan tidak sabar. Apakah ada halte bus di dekat sini? Cheng Yuhan mengedipkan matanya yang indah dan bertanya. Ya, pergilah ke sana. Jiang Shaoling melihat ke satu arah, dan berkata. Kalau begitu kamu dan aku pergi ke sana. Ada terlalu sedikit orang di tempat-tempat ini, dan tidak banyak lampu. Aku tidak berani pergi ke sana sendirian. Cheng Yuhan mengecilkan lehernya, sedikit malu dan asli. Kamu sangat pemalu, apa yang kamu lakukan di sini? Jiang Shaoling sedikit terdiam. Dengan mengatakan itu, dia menuju ke stasiun bus. Tes, Kak Kuang, adik iparku benar-benar berselingkuh dengan anak ini, lihat, pelukannya sangat erat. Pada saat ini, sebuah suara datang, dan sekelompok orang muncul tidak jauh di depan mereka, yang pemimpinnya bukanlah Wang Jun. Di samping Wang Jun masih ada monyet kurus, dan di belakangnya ada 7 atau 8 anak muda bertato, yang semuanya berusia 18 atau 19 tahun, bukan siswa. Melihat situasi ini, lengan Cheng Yuhan di sekitar Jiang Shaoling menegang lagi, dan dia menjadi sedikit gugup. Apa yang akan kalian lakukan? Tanya Cheng Yuhan. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, dia tidak berbicara, tetapi wajahnya acuh tak acuh.
Sial, Jalang, apa bagusnya udik ini? Apakah kamu bersamanya? Bagaimana Wang Junku lebih buruk darinya? Melihat Cheng Yuhan memegang lengan Jiang Shaoling, Wang Jun langsung marah dan memarahi. Kakak ipar, aku tidak berbicara tentang kamu. Anak ini berasal dari desa Nanjiao. Dia adalah udik desa. Orang tuanya sudah lama meninggal. Dia hanya orang miskin tanpa orang tua. Apa yang baik tentang dia? Kamu benar-benar melihat pemborosan seperti itu. Monyet kurus berbicara dengan ekspresi jijik. Wang Jun, jika kamu mengacau, aku akan memanggil polisi. Meskipun Cheng Yuhan takut di dalam hatinya, dia tetap berkata, "Oh, panggil polisi. Apakah kamu punya kesempatan seperti itu? Cheng Yuhan, kamu bajingan. Kamu berpura-pura menjadi pendiam dan seorang wanita di sekolah setiap hari. Hari ini, aku akan menelanjangimu. Kulit yang bagus, sosok yang sangat baik, cek cek cek, bukannya murah untuk udik negara ini, kenapa kamu tidak membiarkan aku bersenang-senang?" Wang Jun mencibir dan berjalan menuju Cheng Yuhan selangkah demi selangkah. Bagaimana dengan Jiang Shaoling? Cheng Yuhan masih memeluk lengan Jiang Shaoling dengan erat, dan bertanya dengan sangat gugup. Tetapi wajah Jiang Shaoling acuh tak acuh dan tanpa ekspresi saat ini. "Lepaskan." Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. "Jiang Shaoling, apa maksudmu? Kamu ingin meninggalkanku? Apakah kamu laki-laki?" Ketika Cheng Yuhan mendengar ini, dia memandang Jiang Shaoling dengan tidak percaya, dan berkata dengan air mata berlinang. Bab 963. Lepaskan aku. Jiang Shaoling melanjutkan. "Kamu bajingan? Aku tidak lepas, kamu bukan laki-laki." Ketika Cheng Yuhan mendengar ini, air mata mengalir di wajahnya, dan dia berkata dengan sangat keras kepala. Pada saat ini, dia ketakutan dan putus asa. "Hahaha, Cheng Yuhan, apakah kamu melihat itu? Ini pengecut, aku ingin meninggalkanmu dan melarikan diri." Mendengar ini, Wang Jun tertawa terbahak-bahak, dan adik laki-laki di belakang Wang Jun juga ikut tertawa. "Ayo, sayang Yuhan, kemarilah, biarkan aku, kakak Wang, mencintaimu dengan baik." Wang Jun datang dan meraih dada Cheng Yuhan dengan tangannya yang besar. Hanya dalam sekejap mata, Jiang Shaoling bergerak, dan tangannya yang lain yang tidak dipegang oleh Cheng Yuhan meraih tangan besar Wang Jun. Retakan, suara patah tulang yang jelas dan terdengar datang, dan Wang Jun tiba-tiba menjerit. Ledakan, Jiang Shaoling menendang tulang rusuk Wang Jun, dan Wang Jun terbang terbalik karena terlalu banyak bergerak, dia hampir menarik Cheng Yuhan ke tanah. Cheng Yuhan merasa sedikit sakit karena ditarik oleh Jiang Shaoling. Tapi melihat Wang Jun terbang terbalik, hatinya tiba-tiba menghangat. "Aku menyuruhmu untuk melepaskan, tetapi jika kamu tidak mendengarkan. Jika kamu tidak melepaskannya, aku mungkin tidak dapat mengalahkan mereka dengan satu tangan." Jiang Shaoling cukup terdiam dan otentik. "Ah, jadi begitu." Ketika Cheng Yuhan mendengar kata-kata itu, dia segera menyeka air matanya. Ternyata dia salah paham dengan Jiang Shaoling, jadi dia segera melepaskan lengan Jiang Shaoling. "Sial, kamu ingin mati, kamu berani melakukannya. Saudaraku, lakukan, bunuh dia." Wang Jun merasa tulang rusuknya patah, berjongkok di tanah kesakitan, dan meraung keras. "Mundur, berdiri di belakangku, dan bantu aku mengambil tas sekolahku." Jiang Shaoling berkata kepada Cheng Yuhan. "Ya." Cheng Yuhan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berdiri di belakang Jiang Shaoling. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa Jiang Shaoling sangat maskulin, dan dia tampaknya merasa sangat aman bersamanya. Setelah menyerahkan tas sekolah kepada Cheng Yuhan, Jiang Shaoling maju selangkah, dengan aura yang mengesankan. "Apa yang masih kamu lakukan dengan linglung? Ayolah, bunuh udik ini." Teriak Wang Jun. 7 atau 8 gangster bergegas menuju Jiang Shaoling setelah mendengar kata-kata itu. Tetapi gerakan Jiang Shaoling sangat menyeramkan, dengan begitu banyak orang, mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Jiang Shaoling. Boom, boom, boom. Jiang Shaoling bertarung dengan 7 atau 8 orang, dan dari waktu ke waktu terdengar suara tinju mengenai daging, dan dari waktu ke waktu seseorang dipukul ke tanah oleh pukulan Jiang Shaoling. Dia melawan 7 atau 8 orang sendirian, dan dia tidak kehilangan angin sama sekali. Melihat pemandangan ini, Cheng Yuhan sedikit membuka mulutnya, sangat terkejut. Kemudian, mata yang indah penuh dengan bintang-bintang kecil.
Semuanya adalah ekspresi mengagumi. Terlalu kuat, saya tahu. Jiang Shaoling seumuran dengan dirinya, tetapi keterampilannya sangat bagus. Apakah ini sudah dipraktikkan? Cheng Yuhan berdiri di samping, menatapnya. Dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, sepertinya itu adalah perasaan detak jantung. Dalam beberapa menit, 7 atau 8 orang dirobohkan oleh Jiang Shaoling satu demi satu, tidak dapat melawan. Melihat situasi ini, Wang Jun di samping langsung tertegun. Saat ini, dia merasa tangannya patah, dan tulang rusuknya tampak patah. Untuk beberapa saat, dia tidak punya ruang untuk melawan sama sekali. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Jiang Shaoling berjalan menuju Wang Jun. Jiang Shaoling, apa yang kamu lakukan? Menahan rasa sakit, Wang Jun berkata dengan panik. Anda menebak. Jiang Shaoling mencibir. Jiang Shaoling, izinkan saya memberitahu Anda, jangan main-main. Keluarga kami kaya, ayah saya adalah Wang Dafu, dan 80% pembalut wanita di kota Linjiang diproduksi oleh perusahaan ayah saya. Wang Jun berkata dengan panik. Ayahmu? Aku pernah mendengarnya. Aku pernah mendengar bahwa kamu membual di luar setiap hari bahwa ayahmu adalah raksasa pembalut wanita di kota Linjiang. Jiang Shaoling berkata dengan dingin. Bagus kamu tahu, jika kamu berani melakukan apapun padaku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Wang Jun melanjutkan. Cheng Yuhan di samping sedikit tersipu, dan meludah, raksasa pembalut wanita macam apa yang terlalu vulgar, dan dia berani membual tentang itu di mana-mana. Dia pernah mendengar tentang raksasa internet, raksasa logistik, dan raksasa media lalu lintas. Adapun raksasa pembalut wanita, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang mereka. Terlalu vulgar. Kalau begitu aku tidak akan membunuhmu, potong saja anggota tubuhmu. Jiang Shaoling berjalan mendekat, menginjak lengan Wang Jun, dan secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Tunggu-tunggu. Merasakan sakit di tangannya, Wang Jun berkata dengan cepat. Omong kosong, cepatlah dan jangan buang waktuku. Wajah Jiang Shaoling dingin dan asli. Kakak, aku salah, aku tidak akan pernah berani lagi di masa depan. Wang Jun tiba-tiba bangkit, berlutut di tanah, terus bersujud, dengan ingus dan air mata, terlihat sangat menyedihkan. Potong, pengecut. Melihat penampilan Wang Jun, Cheng Yuhan sangat menghina dan otentik. Dia masih agresif sekarang, tapi sekarang dia menjadi seperti ini. Dibandingkan dengan Jiang Shaoling, itu terlalu jauh di belakang. Hanya seseorang seperti Jiang Shaoling yang merupakan pria sejati di hatinya. Pergilah, jika kamu ingin melakukannya lagi lain kali, tidak hanya tanganmu. Ingat, tangan ini bukan milikmu, tangan ini kutitipkan padamu. Jika aku ingin mengambilnya, aku akan mengambilnya, kapan saja. Jiang Shaoling juga merasa bosan ketika mendengar kata-kata itu, jadi dia berkata. Mendengar ini, Wang Jun buru-buru pergi bersamanya. Melihat pemandangan ini, Cheng Yuhan berjalan mendekat dan menyerahkan tas sekolahnya kepada Jiang Shaoling. Kamu sangat pandai berkelahi, mengapa kamu belum menembak, itu membuatku takut. Kata Cheng Yuhan dengan sedikit kebencian. Kamu memegang tanganku, bagaimana aku bisa bertarung? Jiang Shaoling mengambil tas sekolahnya, sedikit terdiam. Begitukah caramu meraih tanganku? Cheng Yuhan berjalan dan memeluk lengan Jiang Shaoling lagi. Tenang, aku akan pulang. Jiang Shaoling berkata dengan dingin. Saya tidak berani pergi ke stasiun bus sendirian. Anda harus mengirim saya ke sana. Saya datang ke sini untuk Anda. Anda harus bertanggung jawab kepada saya. Cheng Yuhan dengan kuat menggenggam lengan Jiang Shaoling, dan berkata dengan keras kepala. Aku akan mengirimmu ke sana, tapi kamu lepaskan, kita semua siswa. Jiang Shaoling tersipu, dan berkata dengan malu. Dia adalah anak laki-laki yang relatif konservatif, dan sejak dia masih kecil, tidak ada gadis yang pernah melakukan kontak dengan wanita dan dia merasa sangat tidak wajar. Ada apa dengan para siswa? Kami tidak ada hubungannya sekarang. Kami hanya berteman sekarang. Mungkinkah kamu memiliki pikiran yang tidak masuk akal di hatimu? Cheng Yuhan mengedipkan matanya yang indah, menatap mata Jiang Shaoling yang mengelak, dan berkata dengan tajam. Dia sudah menjadi orang yang terkendali, tetapi dia menemukan bahwa Jiang Shaoling lebih terkendali darinya. Di depan seorang anak laki-laki yang lebih terkendali darinya, dia secara alami melepaskannya. Aku tidak, jangan bicara omong kosong. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat menyangkalnya,
tetapi wajahnya sudah memerah. Bab 964. Seolah ingin menghindari rasa malu, Jiang Shaoling dengan cepat menarik lengannya dari tangan Cheng Yuhan, dan berjalan sendiri. Hei, tunggu aku. Melihat ini, Cheng Yuhan segera mengejarnya, dan memeluk lengan Jiang Shaoling lagi. Kamu lepaskan. Jiang Shaoling sedikit malu dan otentik. Aku tidak akan melepaskannya, kenapa, kamu akan memukulku. Petik 2. Cheng Yuhan memandang Jiang Shaoling dengan geli. Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara. Melihat Jiang Shaoling seperti ini, Cheng Yuhan tidak bisa menahan tawa. Aku bilang kamu pria besar, kenapa kamu lebih pemalu daripada gadis sepertiku? Kamu sangat pemalu, bagaimana kamu akan menikahi seorang istri di masa depan? Cheng Yuhan hanya bisa menggoda. Stasiunnya ada di sana, aku tidak akan pergi ke sana, kamu bisa pergi ke sana sendiri. Jiang Shaoling tidak menanggapi Cheng Yuhan, dia menunjuk ke stasiun dan berkata. Padahal, stasiunnya tidak jauh dari mereka, karena ini adalah terminal bus, dan orang di sekitarnya relatif banyak. Kamu dan aku pergi ke sana. Cheng Yuhan masih tidak berniat melepaskannya, dan berkata. Ketika Jiang Shaoling mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain memimpin Cheng Yuhan. Ini, bisakah kamu bersikap normal? Jiang Shaoling bertanya. Kenapa kamu terburu-buru, mobilnya belum datang. Cheng Yuhan tampak tenang. Mendengar ini, Jiang Shaoling merasa tidak berdaya, jadi dia hanya bisa berdiri di sana dan menunggu bersama Cheng Yuhan. 7 atau 8 menit berlalu selama periode ini, Cheng Yuhan terus berbicara dengan Jiang Shaoling, tetapi Jiang Shaoling tampaknya tidak memiliki keinginan untuk berbicara. Itu sama, tetapi Cheng Yuhan menjadi semakin ingin tahu tentang bocah pendiam ini, yang membangkitkan minatnya yang besar. Akhirnya, mobil akhirnya datang. Apakah Anda punya koin? Saya tidak punya kembalian, dan saya tidak punya uang di kartu bus saya. Awalnya saya ingin mengisi ulang, tetapi karena Anda, saya tidak punya waktu untuk mengisi ulang. Cheng Yuhan memandang Jiang Shaoling, melengkungkan bibirnya dan berkata. Jiang Shaoling tidak punya pilihan selain meraba-raba tubuhnya 2 kali, dan akhirnya menemukan 3 koin baja, dan menyerahkan 2 di antaranya kepada Cheng Yuhan. Kamu harus membayarku kembali besok. Jiang Shaoling tersipu dan berkata bahwa pendapatan keluarganya tidak tinggi, dan sekarang dia mengandalkan bisnis toko kakek neneknya. Bisnis toko ini baru pulih belum lama ini, dan bisnisnya relatif biasa-biasa saja, dan dia tidak menghasilkan banyak uang sama sekali. Cih, ini hanya 2 yuan, apakah kamu ingin pelit? Cheng Yuhan sedikit menghina ketika mendengar ini. Kalau begitu jangan memintanya. Jiang Shaoling menjawab. Oke. Bisakah aku membayarmu kembali besok? Ketika Cheng Yuhan mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menjawab. Pada saat ini, mobil berhenti di depannya. Jiang Shaoling, sampai jumpa besok. Petik 2. Cheng Yuhan akhirnya melepaskan lengan Jiang Shaoling, lalu naik bus, melambai ke arah Jiang Shaoling. Menyaksikan Cheng Yuhan pergi, Jiang Shaoling meninggalkan stasiun, dan berjalan menuju cahaya redup. Dalam proses berjalan pulang, dia masih bisa dengan jelas mencium aroma tubuh seorang gadis yang anggun di tubuhnya. Wewangian tubuh semacam ini sangat istimewa, yang membuat Jiang Shaoling sedikit tidak nyaman. Namun, dia berjalan dan menggelengkan kepalanya, seolah melarang dirinya memikirkan beberapa hal yang berantakan. Kota Linjiang, Hilltop Villa, sekitar pukul 10 malam. Pada jam ini, Gu Qinglian pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan secara kebetulan, telepon Long Zaitian berdering. Melihat telepon, Long Zaitian mengenakan mantel dan turun. Ketika dia keluar, panggilan sudah ditutup. Long Zaitian menggesekkan ponselnya dan menelepon lagi. Fang Shengtian yang baru saja menelepon. Tuan Long, saya pikir Anda sedang tidur. Saya tidak mengganggu istirahat Anda, bukan? Setelah menghubungkan telepon, suara panik Fang Shengtian datang dari ujung telepon. Tidak, hanya saja tidak nyaman untuk menjawab telepon tadi. Katakan padaku, ada apa? Long Zaitian juga menjawab ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Long, saya terutama ingin melaporkan situasinya kepada Anda. Pihak saya baru saja selesai terhubung dengan pihak Lei Hu. Hari ini saya akan menemui Anda, Tuan Long, tetapi karena beberapa kejadian tak terduga, saya tidak pergi. Menjadi. Fang Shengtian menjelaskan. Yah, ada apa? Katakan padaku. Long Zaitian menanggapi dan berkata dengan tenang.
Menurut penempatan Anda, Tuan Long, mereka akan mulai bertindak besok. Setiap orang di dunia memiliki pemahaman yang sangat tentang waktu. Sore ini, mereka telah mengambil alih tugas besok dari saya dan Lei Hu, dan besok akan menjadi yang paling cepat. Malam ini, kita akan bisa mendapatkan hasil gelombang pertama. Fang Zhengtian mengatakannya dengan singkat. Baiklah, yang kita inginkan adalah efisiensi dan ketegangan seperti ini. Long Zhaitian sedikit menghargai. Karena semua orang saat ini tidak tahu seberapa kuat lawan mereka, dan mereka tidak benar-benar tahu seberapa banyak peningkatan mereka selama periode waktu ini. Oleh karena itu, sore ini, tugas yang mereka terima dan lawan yang mereka tantang pada dasarnya ada di tempat ke-31 sampai ke-97. Di antaranya, ide umum mereka adalah untuk menguji air. Fang Zhengtian melanjutkan. Baiklah, tidak ada masalah dengan ini. Long Zhaitian melanjutkan. Di pihak saya akan mempertahankan kontak dekat dengan Lei Hu. Selama kita menghancurkan semua tuan di kota Tianan, kita akan segera dapat menegosiasikan harga dengan Si Cheng, keluarga Sangguan, dan keluarga Yao. Fang Zhengtian agak berharap. Tentu saja, mereka mengandalkan master ini. Jika master ini kehilangan kekuatan tempurnya, kekuatan tempur inti mereka akan rusak parah. Pada saat itu, mereka secara alami akan berada di tangan kita. Long Zhaitian mengangguk, berbicara dengan percaya diri. Jangan khawatir, Tuan Long, saya akan menindaklanjuti masalah ini dengan sepenuh hati. Saya pasti akan memberikan hasil yang memuaskan kepada Tuan Long dalam 2 atau 3 minggu. Fang Zhengtian berbicara dengan percaya diri. Bagus. Long Zhaitian berkata dengan tenang. Kalau begitu aku tidak akan menghalangi Tuan Long untuk beristirahat. Fang Zhengtian sangat sopan dan otentik. Oke. Long Zhaitian menjawab, dan setelah keduanya menutup telepon, Long Zhaitian pergi ke villa, naik ke atas, dan kembali ke kamarnya. Dalam 2 hari terakhir, gadis Yunir itu telah menggangguku lagi, memintaku untuk mengenalkannya pada Dokter Ajaib Bailey. Setiap kali kamu bebas, perkenalkan dia padanya, jangan sampai dia menggangguku, mengomel sepanjang hari. Gu Qinglian duduk di depan cermin dan merawat rambutnya. Dia mengenakan piyama yang sangat dalam dan longgar. Melalui piyama, dia bahkan bisa melihat garis kasarnya, yang membuat Long Zhaitian terasa panas. Tindak lanjutnya adalah karena dia sudah terbiasa, dan Gu Qinglian tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Lagi pula, normal bagi suami dan istri untuk jujur satu sama lain, jadi apa ini? Mari kita bicarakan ketika kita punya waktu. Nyatanya, tidak ada yang perlu diperkenalkan. Yang disebut Dr. Bailey bukanlah orang yang baik. Mendengar kata-kata itu, Long Zhaitian berkata dengan nada tenang dan otentik. Saat dia berbicara, dia berjalan mendekat dan mengeringkan rambut Gu Qinglian. Dari cermin, dia bisa melihat siluet melengkung dan sosok menarik Gu Qinglian, yang membuat hatinya semakin gelisah. Bab 965. Kamu tidak bisa mengatakan itu, Yunir adalah seorang mahasiswa kedokteran, jadi tentu saja dia ingin bertemu orang-orang terkenal di sini. Tuan Bailey ini, dalam hal keterampilan medis, Anda dapat dikatakan sebagai selebritas di antara selebritas. Mendengar ini, Gu Qinglian melihat dirinya berseri-seri di cermin, dan berkata dengan puas. Saya tidak tahu mengapa, setelah menerima Long Zhaitian, dia menemukan bahwa wajahnya menjadi semakin bersinar. Di masa lalu, dia kadang-kadang memiliki jerawat di wajahnya. Jika dia tidak merawatnya, kulitnya akan menjadi sedikit kering. Tapi sekarang, bahkan di musim dingin yang dalam, kulitnya masih terhidrasi. Dan tubuh tampaknya lebih baik dari sebelumnya. Meskipun terkadang dia sangat lelah karena dilempar oleh Long Zhaitian, tetapi dia pulih dengan cepat. Pada dasarnya dapat mempertahankan kondisi mental yang baik di siang hari, yang membuat Gu Qinglian sedikit bingung. Mungkinkah, seperti yang dikatakan di internet, setelah seorang wanita mengalami perawatan pria, tubuhnya akan menjadi lebih muda, dan penampilan serta temperamennya menjadi lebih cantik. Dia awalnya mencemooh pernyataan seperti itu, tetapi pada saat ini, dia sebenarnya sedikit setuju dengan itu. Mari kita bicarakan, jangan khawatir. Long Zhaitian baru saja berkata setelah mendengar kata-kata itu. Segera, dia membantu Gu Qinglian mengeringkan dan menyisir rambutnya. Dia sendiri pergi tidur, setengah berbaring di tempat tidur, mengambil majalah, dan membolak-baliknya. Segera, Gu Qinglian duduk di samping Long Zhaitian, bersandar pada Long Zhaitian,
terlihat sangat mesra, dan mematikan lampu. Mencium aroma menawan dari tubuh Gu Qinglian, Long Zaitian memeluk tubuh lembut Gu Qinglian, tubuhnya tenggelam, dan dia tertidur. Malam berlalu dengan cepat, dan pagi yang baru. Pada jam 7 pagi, banyak siswa sudah muncul di depan sekolah menengah nomor 38 di kota Linjiang. Jiang Shaoling bergegas ke sekolah. Waktu kelas adalah 45 pada titik awal, jadi dia sudah cukup pagi. Namun, ketika dia kembali ke kelas, dia menemukan bahwa orang lain telah datang lebih awal, dan itu adalah teman satu mejanya, Cheng Yuhan. Meskipun dia tidak melihat Cheng Yuhan, dia tahu Cheng Yuhan telah tiba ketika dia melihat gelas air dan tas sekolah Cheng Yuhan ada di sana. Dia berjalan menuju tempat duduknya, dan menemukan bahwa di atas mejanya, ada secangkir susu kedelai, adonan stik goreng, dan 2 butir telur. Dia melihat sarapan di atas meja dengan aneh, dan duduk di kursinya. Aku membelinya untukmu. Saat ini, Cheng Yuhan kembali dari luar dan melihat Jiang Shaoling telah tiba, jadi dia duduk dan berkata dengan lembut kepada Jiang Shaoling. Wajahnya yang cantik sedikit memerah, dia tumbuh begitu besar, dia belum membelikan sarapan untuk anak laki-laki manapun. Ini adalah tantangan psikologis yang besar baginya. Saya tidak makan sarapan, kata Jiang Shaoling datar. Tapi, aku membeli ini khusus untukmu. Cheng Yuhan menggigit bibirnya ketika dia mendengar ini, matanya yang indah tiba-tiba penuh dengan keluhan. Dia menatap Jiang Shaoling dengan penuh semangat. Dia mengumpulkan banyak keberanian dan memutuskan untuk membeli sarapan ini untuk Jiang Shaoling. Dia berharap mendapat sentuhan atau rasa terima kasih sebagai balasannya, tetapi yang dia dapatkan saat ini adalah, saya tidak makan sarapan. Apakah dia melewatkan sarapan? Jiang Shaoling ini terlalu bingung, bukan? Memikirkan hal ini, Cheng Yuhan merasa sedikit cemas. Jiang Shaoling mendengar tatapan sedih Cheng Yuhan pada saat yang sama, dan untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Apakah kamu tidak akan makan? Cheng Yuhan menatap Jiang Shaoling dan bertanya. Jiang Shaoling tiba-tiba ditatap oleh Cheng Yuhan, dia mengambil sarapan dan memakannya gigitan demi gigitan. Melihat Jiang Shaoling makan, Cheng Yuhan akhirnya memiliki senyum seorang bibi di wajahnya, sedikit bangga, seolah-olah dia telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin kamu tidak sarapan? Aku akan membawakanmu satu di masa depan. Kata Cheng Yuhan sangat puas. Tidak perlu. Saya tidak punya uang. Jiang Shaoling menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Siapa yang meminta uangmu, idiot? Cheng Yuhan sangat terdiam ketika mendengar ini. Ngomong-ngomong, kamu mengembalikan 2 koin baja dari kemarin. Jiang Shaoling tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia berkata kepada Cheng Yuhan. Apakah kamu ingin menjadi sangat pelit? Cheng Yuhan mendengar ini, sedikit terdiam. Ini bukan masalah pelit atau tidak. Saya hanya memiliki 5 koin baja di sekujur tubuh saya. Sepulang sekolah, saya harus naik bus untuk melakukan hal yang sangat penting. Jika saya tidak memiliki 2 koin baja itu, saya tidak bisa naik bus ke sana, saya hanya bisa berjalan kembali, dan saya harus berjalan selama beberapa jam. Jiang Shaoling menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap hari, kembaliannya pada dasarnya digunakan untuk pergi ke dan dari aula seni bela diri Tiandao. Karena memang jarak antara sekolah dan aula seni bela diri Tiandao jauh, tetapi dia bisa berjalan pulang. Baiklah kalau begitu, aku akan memberimu 4 koin baja. Cheng Yuhan menyentuh saku seragam sekolah dan mengeluarkan 4 koin baja. Terima kasih, ketika saya punya uang, saya akan membayar Anda kembali. Jiang Shaoling mengambilnya, sedikit tersentuh dan asli. Siapapun yang memintamu untuk membayarnya kembali, orang tuaku memberiku lebih dari 2.000 uang saku sebulan, dan aku tidak menghabiskan banyak, aku menyimpan semuanya. Cheng Yuhan berkedip dan berkata dengan tenang. Itu berbeda, itu milikmu, tidak peduli berapa banyak kamu, itu milikmu, bukan milikku. Jiang Shaoling menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Oke, idiot. Cheng Yuhan mengira dia tidak bisa berbicara dengan Jiang Shaoling, jadi dia hanya bisa memilih untuk menurut. Dia memegang dagunya dan menatap Jiang Shaoling dengan sedikit kecerobohan, membuat Jiang Shaoling sedikit malu. Dia awalnya adalah seorang gadis pendiam, tetapi di depan Jiang Shaoling, dia tidak merasakan sedikit pun pengekangan, dan dia tidak tahu mengapa. Pada saat ini juga beberapa orang masuk ke pintu, semuanya dengan kepala terangkat dan dada terangkat, memamerkan kekuatan mereka.
Orang pertama tentu saja adalah Wang Jun. Ketika Wang Jun dan yang lainnya masuk, Jiang Shaoling secara alami melihatnya. Ketika dia melihat ke arah Wang Jun, dia menggigit tongkat adonan goreng di mulutnya. Hei, Saudara Jiang, selamat pagi, Saudara Jiang, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Ketika Wang Jun melihat Jiang Shaoling, posturnya langsung berubah, dan dia berjalan mendekat dengan kepala tertunduk, terlihat sangat ketakutan. Adik laki-laki di belakangnya juga memiliki hidung memar dan wajah bengkak. Tak perlu dikatakan, ini adalah mahakarya Jiang Shaoling. Tidur nyenyak, terima kasih telah merindukanku. Kata Jiang Shaoling dengan nada netral ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia sepertinya tidak memiliki persimpangan dengan orang ini, tetapi dia hanyalah eksistensi pengganggu. Jika dia tidak melakukannya punya beberapa keterampilan, bukankah dia akan diintimidasi sampai mati? Bagus untuk tidur nyenyak itu bagus. Apa yang kalian lakukan dengan linglung? Cepat dan ucapkan selamat pagi kepada Saudara Jiang. Petik 2. Wang Jun terlihat seperti anjing. Selamat pagi, Saudara Jiang. Selamat pagi, Saudara Jiang. Beberapa gangster juga datang setelah mendengar kata-kata itu, dan mereka semua mengangguk dan membungkuk. Pada saat itulah guru bahasa Inggris paruh baya dan botak masuk. Wang Jun, apa yang kamu lakukan di sini? Guru bahasa Inggris itu mengerutkan kening ketika dia melihat Wang Jun memimpin sekelompok orang di sekitar Jiang Shaoling, dan bertanya. Bab 966. Guru, kami mengucapkan selamat pagi kepada Saudara Jiang. Ketika Wang Jun mendengar ini, wajahnya kembali berkaki anjing. Kakak Jiang. Mendengar ini, guru bahasa Inggris memandang Jiang Shaoling dengan bingung. Kapan Jiang Shaoling menjadi kakak dari para gangster ini? Penampilannya benar-benar bukan orang. Guru bahasa Inggris memandang Jiang Shaoling dengan perasaan heran. Ya, itu Saudara Jiang Jiang Shaoling. Hanya ada satu saudara laki-laki Jiang di sekolah menengah 38 kami. Wang Jun memiliki ekspresi berkaki anjing di wajahnya. Guru, saya tidak akrab dengan mereka, dan saya bukan saudara mereka Jiang. Jiang Shaoling berdiri dan berkata kepada guru bahasa Inggris. Kakak Jiang, bahkan jika kamu tidak mengakuinya, kamu tetaplah saudara Jiang kami. Kata Wang Jun dengan wajah datar. Oke, Wang Jun, apa yang harus aku lakukan? Pagi-pagi sekali, aku mengenali kakak laki-laki ini dan adik laki-laki itu. Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu mengurangi keributan? Guru bahasa Inggris memandang Wang Jun dan berkata dengan marah. Oke, aku akan duduk, aku akan membaca. Wang Jun mengangguk dan membungkuk dengan tulus, lalu kembali ke tempat duduknya. Kamu tidak ingin bergaul dengan mereka, kan? Setelah semua debu mengendap, Cheng Yuhan bertanya dengan suara rendah. Tidak tertarik, terlalu kekanak-kanakan. Jiang Shaoling menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Betul sekali. Cheng Yuhan sangat puas dengan jawaban Jiang Shaoling, dan senyum bibi muncul di wajahnya yang cantik secara tidak sengaja. Dalam 2 atau 3 hari berikutnya, setiap pagi, Jiang Shaoling dapat melihat sarapan yang disiapkan Cheng Yuhan di mejanya. Sejujurnya, Jiang Shaoling agak malu bertangan pendek dan bermulut pendek untuk memakan orang. Namun, di bawah paksaan dan godaan Cheng Yuhan, Jiang Shaoling hanya bisa menyerah setiap saat. Namun, penyerahan semacam ini, di mata orang lain, adalah sesuatu yang hanya bisa diharapkan. Di kampus sekolah menengah No. 38, berapa banyak pelamar Cheng Yuhan yang tersipu karena ini? Jumat pagi, sekitar pukul 11. Long Zaitian telah tiba di aula seni bela diri Tiandao, dan sekarang dia sedang duduk di kantor Lei Hu. Dan Qin Xiaomeng dan Lu Qingyao juga datang ke sini bersama Long Zaitian, tetapi saat ini, mereka bertukar keterampilan di luar. Tuan Long, datanya sudah beres. Saat ini, Lei Hu masuk dari luar, berbicara dengan tergesa-gesa. Yah, beritahu aku. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Saat ini, 32 master yang telah melukai Nancheng parah jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Ini adalah 4 hari sejak kami meluncurkan operasi. Kami memiliki 12 orang yang berpartisipasi dalam operasi tersebut, dan setiap orang menantang rata-rata 3 orang. Dan semua menang, tidak ada kerusakan. Lei Hu terlihat sedikit terlena, rekor seperti itu tidak lagi bisa dikatakan bagus, itu hanya menghancurkan. Hanya dalam 1 bulan,
11 atau 12 master seperti itu telah dilatih, sungguh menakjubkan. Artinya, sebulan yang lalu, level Gaoba, Heilang, Ye Yunyi, dan keluarga Gao bersaudara paling banyak setara dengan beberapa master di kota Tianan. Tapi dalam waktu sesingkat itu, kekuatan mereka sudah meroket. Sekarang mereka sudah bisa menangkap beberapa master di kota Tianan dan memiliki keunggulan penuh, ini benar-benar menakutkan. Long Zaitian memang unik dalam mengolah master, hal ini harus diakui Lei Hu. Sangat bagus. Long Zaitian mengangguk dan berkata, situasi seperti itu sebenarnya sesuai dengan harapan Long Zaitian. Dia dengan hati-hati mengolah kelompok orang ini selama sebulan, dan setelah sebulan, dia seharusnya mencapai efek seperti itu. Izinkan saya memberitahu Anda tentang situasi spesifik. Di antara 32 master, 27 di peringkat 31 sampai 97, 3 di peringkat 11 sampai 31, 1 di peringkat 3 sampai 10, dan 1 namanya ada di 3 besar. Lei Hu berbicara dengan fasih lagi. Bagus sekali, siapa yang memenangkan 2 besar? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk dan bertanya. Di antara mereka, Ma Chengren, yang berada di peringkat kedua, dijatuhkan oleh Tuan Ye Yunyi tua dari Beicheng. Keduanya berada di level yang sama sebelumnya. Sekarang, Tuan Ye Yunyi memenangkan pertandingan dengan mudah dan tanpa cedera. Ma Chengren terluka parah, dan kakinya patah, dan Tuan Tua Ye Yunyi mematahkan salah satu lengannya. Dia menderita luka dalam yang serius. Pada dasarnya, dia kehilangan sebagian besar hidupnya. Diperkirakan tidak akan membaik dalam waktu singkat. Bisa meninggalkan gejala sisa atau semacamnya. Lei Hu diperkenalkan secara singkat. Sangat kejam. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengedipkan matanya dan berkata, "Hei, ada cerita di dalamnya." Lei Hu terkekeh, sedikit celaka dan otentik. Apa ceritanya? Long Zaitian tiba-tiba tertarik dan bertanya. Tuan Tua Ye Yunyi di Beicheng berseteru dengan Ma Chengren ini ketika dia masih muda. Ketika Ma Chengren masih muda, dia memiliki konflik dengan Tuan Ye Yunyi. Ma Chengren menembak dan melukai istri Tuan Ye Yunyi. Meskipun istrinya selamat pada akhirnya, dia juga menderita gejala sisa, dan meninggal beberapa tahun yang lalu. Karena masalah ini, Tuan Ye Yunyi selalu memiliki simpul di hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa dia bukan lawan Ma Chengren, jadi dia tidak dapat membalas dendam. Tidak, setelah pria tua itu dipromosikan oleh Tuan Long, dia segera pergi untuk memberi pelajaran pada Ma Chengren. Tuan Ye Yunyi memiliki temperamen yang baik, jika tidak dia membunuh Ma Chengren. Lei Hu akan memberimu penjelasan rinci tentang Long Zaitian. Jadi begitu. Long Zaitian juga mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Lalu apa lagi? Long Zaitian bertanya. Zhou Hualong peringkat ke-7 dijatuhkan oleh anak laki-laki Heilang. Anak laki-laki ini benar-benar orang yang nyata. Dia hampir menjatuhkan Zhou Hualong. Zhou Hualong juga salah satu master terbaik di kota Tianan, tapi dia tidak bisa melakukannya melewati trik di tangan bocah Heilang. Heilang langsung pergi ke restoran Zhou Hualong untuk menantang, dan mengalahkan Zhou Hualong seperti anjing di depan murid dan cucu Zhou Hualong. Lei Hu berkata dengan sedikit bangga, lagi pula, Heilang adalah orangnya, dan Heilang ini memiliki catatan seperti itu, yang bisa dianggap sebagai wajah baginya. Itu bagus, tapi itu tidak cukup. Anda bisa mencoba menantang master peringkat atas. Sekarang mereka menantang sebagian besar pemain peringkat rendah. Ini tidak bagus. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan ringan. Oke, saya akan memberitahu mereka. Sekarang mereka hanya menguji air. Saya yakin rekor mereka akan lebih baik lagi di minggu depan. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Kali ini, siapa yang paling banyak memenangkan tantangan? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Tantang yang paling banyak menang, coba saya lihat. Lei Hu mengedipkan matanya saat mendengar ini, dan berkata. Dia membolak-balik dokumen di tangannya, mencarinya, dan setelah lama mencari, akhirnya dia menemukan petunjuk. Bab 967. Hehe, Tuan Long, kamu mungkin sedikit terkejut dengan orang yang paling menantang. Lei Hu terkekeh, seolah menunjuk sesuatu. Jadi, siapa itu? Long Zaitian bertanya. Jiang Shaoling. Ini Jiang Shaoling. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menantang 5 master dan memenangkan semua 5 pertandingan. Meskipun mereka semua adalah master di bawah 30, anak ini hanyalah anak kecil.
Dia bisa mengalahkan begitu banyak master, itu benar-benar mengejutkan saya. Lei Hu sangat terkejut dan otentik. Namun, ekspresi Long Zaitian sedikit terkejut. Berapa banyak game yang diikuti Lu Qingyao? Long Zaitian bertanya lagi. Lu Qingyao berpartisipasi dalam 2 pertandingan dan memenangkan kedua pertandingan tersebut. Lei Hu melihat dokumen di tangannya, dan berkata pada Long Zaitian lagi. Sangat bagus. Untuk hasil seperti itu, Long Zaitian tampak sangat puas dan sedikit mengangguk. Keduanya layak untuk diajar oleh Tuan Long sendiri. Di usia yang begitu muda, mereka sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahkan master terkenal di kota Tianan tidak cocok untuk mereka. Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka adalah sungguh menakutkan. Lei Hu menyanjung dan jujur lagi, ini bukan sanjungan munafik, karena faktanya benar. Tanpa ajaran Long Zaitian, Lu Qingyao dan Jiang Shaoling tidak akan pernah begitu menakutkan. Apa tugas Jiang Shaoling selanjutnya? Long Zaitian duduk dan bertanya lagi. Coba saya lihat, Tuan Long, tunggu sebentar. Mendengar ini, Lei Hu keluar lagi. Setelah sekitar beberapa menit, Lei Hu kembali lagi. Tuan Long, untuk 1 atau 2 hari berikutnya, Jiang Shaoling tidak akan melakukan misi lain, hanya satu pada Sabtu malam. Lei Hu melihat misi dan berkata kepada naga itu. Misi apa? Long Zaitian bertanya. Tantang Chen Jiang, Master Kota Tianan peringkat ke-7, yang kebetulan berada di kota Linjiang, dan merupakan salah satu master yang dikirim oleh keluarga Yao di kota Linjiang. Lei Hu mengikuti dokumen itu dan melaporkannya. Ahli peringkat ke-7. Long Zaitian sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Ya, ini peringkat ke-7. Ini sudah menjadi seseorang yang tidak akan menunggu orang lain. Saya khawatir Tuan Sui San Sheng Sui, atau Tuan Ye Yunye dari Bei Cheng bisa mengurusnya. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan menjawab dengan lembut. Maksudmu Jiang Shaoling sama sekali bukan lawan Chen Jiang. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu berkata, aku merasa sulit. Lagi pula, anak ini hanyalah seorang anak kecil. Lagi pula, Chen Jiang adalah master terkenal, yang sama sekali berbeda dari master biasa. Lei Hu sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Long, lihat, apakah Anda ingin mencabut misi anak ini? Saya tidak melihatnya sekarang, dan saya tidak tahu bahwa anak ini mengambil misi ini. Lei Hu bertanya ragu-ragu. Tidak, biarkan dia pergi. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, setelah berpikir sejenak, dia tampaknya telah membuat tekad yang kuat, dan kemudian berbicara. Oke, saya akan mendengarkan Tuan Long. Apakah Anda ingin mengirim beberapa orang untuk mengikuti anak ini? Jika sesuatu terjadi pada anak ini, saya khawatir sulit untuk dijelaskan. Lei Hu sedikit khawatir lagi, dia tahu sesuatu tentang asal-usul Jiang Shaoling. Tidak perlu, aku punya kebijaksanaan sendiri dalam masalah ini. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh. Mengerti. Lei Hu juga merespons. Menurut kemajuan saat ini, menurutmu berapa lama kita akan mengeluarkan kekuatan inti dari keluarga Yao dan si Cheng? Long Zaitian sejelas jari. Yah, saya pikir itu akan memakan waktu 2 minggu lagi. Setelah berpikir sejenak, kata Lei Hu. Katakan pada mereka untuk mencoba mempersingkat waktu dan menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Long Zaitian memberi perintah lain. Oke, Tuan Long. Juga, bantu aku mencari tahu di mana Jiang Shaoling menantang Chen Jiang. Setelah kamu tahu di mana itu, beritahu aku. Long Zaitian mengingat sesuatu, jadi dia berkata pada Lei Hu. Oke, Tuan Long, jangan khawatir, Tuan Long. Saya akan bertanya kepada anak ini ketika saya kembali. Lei Hu berkata dengan senyum di wajahnya. Yah, tidak ada apa-apa untukmu di sini, jadi lakukan urusanmu sendiri. Long Zaitian mengangguk, lalu berkata, oke. Lei Hu membungkuk sedikit, lalu mundur. Sepanjang hari berikutnya, Long Zaitian menghabiskan waktu di gym seni bela diri Tiandao. Di gym seni bela diri Tiandao, selain sesekali mengajari Qin Xiaomeng dan Lu Qingyao cara berlatih seni bela diri, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Lei Hu datang ke sini sesekali untuk belajar secara diam-diam, dan Long Zaitian menutup mata terhadap perilaku buruk Lei Hu. Apa yang bisa dia ajarkan pada Qin Xiaomeng dan Lu Qingyao, tentu saja, berarti dia juga bisa mengajar Lei Hu. Hari berlalu dengan cepat, dan sekitar pukul 4 sore, Long Zaitian meninggalkan Tiandao Martial Arts Hall. Sebelum berangkat,
saya menerima kabar baik, yang tidak lebih dari hasil operasi ini. Sejauh menyangkut operasi ini dan hasil saat ini, dapat dianggap seperti yang diharapkan oleh Long Zaitian. Setelah kembali ke rumah, Long Zaitian memasak makanan dengan Gu Qinglian. Pada pukul 6 atau 7 malam, keluarga sedang duduk di ruang tamu menonton TV, dan berita malam diputar di TV. Selamat malam, teman-teman penonton. Dalam 2 hari terakhir, banyak sasana seni bela diri di kota Linjiang telah ditendang oleh orang-orang misterius. Orang-orang misterius datang untuk menantang dan memukul tuannya hingga luka serius. Pria bertopeng berpakaian hitam ini datang dan menantang mereka. Siapa mereka, dan niat apa yang mereka miliki? Saya pikir inilah yang paling ingin diketahui semua orang. Selanjutnya, kami mewawancarai beberapa pihak yang terlibat dan melihat foto-foto yang diambil reporter kami di tempat kejadian. Petik 2. Setelah pembawa berita berbicara singkat, kamera beralih ke seorang pria parubaya dengan hidung memar dan wajah bengkak. Batang hidungnya roboh, matanya besar dan kecil, dan satu tangan patah. Dia memegangnya dengan posisi perban juga dimainkan sedikit bengkok. Tuan Zhou, halo, saya mendengar bahwa Anda dipukuli seperti ini oleh seorang anak berusia 14 tahun. Bolehkah saya bertanya seperti apa situasinya? Reporter itu menatap pria parubaya dengan wajah bengkak dan bertanya. Teman-teman dari reporter, saya harus mengklarifikasi sebuah konsep untuk Anda. Apa yang dipukul? Seorang praktisi seni bela diri. Dipukul. Apakah itu bisa disebut dipukul? Tuan Zhou menggerakkan bibirnya, lalu berkata. Wajahnya sedikit berkedut, karena hanya dengan gerakan ini, dia merasa luka di wajahnya ditarik, dan seluruh wajahnya sedikit sakit. Kalau begitu bolehkah saya bertanya, bagaimana Anda mengatakan Anda dipukuli karena berlatih seni bela diri? Reporter itu juga mengikuti dan bertanya. Saya menyebutnya, cedera taktis. Ya, cedera taktis adalah cedera taktis. Saya sengaja melukainya. Tuan Zhou bersikeras dengan alasan yang bukan alasan karena dia sangat ingin menyelamatkan muka. Apa itu cedera taktis? Ini pertama kalinya saya mendengar istilah ini. Dipukuli adalah dipukul. Apa yang harus ditutup-tutupi? Selain itu, Anda membengkak menjadi kepala babi. Meskipun Anda tidak mengatakannya, orang dapat melihat bahwa Anda telah dipukuli. Reporter tidak dapat menahan keluhan setelah mendengarkan kata-kata kurator Zhou. Bab 968. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada Tuan Zhou, bagaimana situasinya saat itu? Reporter itu serius lagi. Sebenarnya, pencapaian seni bela diri saya sudah sangat luar biasa. Adapun semua orang mengatakan bahwa saya dikalahkan oleh seorang anak, ini adalah rumor yang lengkap. Meskipun pria itu terlihat seperti anak kecil, sebenarnya dia adalah seorang praktisi seni bela diri yang telah berlatih selama puluhan tahun. Kami melihat orang dan benda, tidak hanya di permukaan. Dan, pikirkanlah, bagaimana mungkin orang seperti saya, Tuan Zhou, dikalahkan oleh seorang anak. Kurator Zhou menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan fasih lagi. Dia tidak bisa mengakui bahwa dia dikalahkan oleh seorang anak. Jika rekan-rekan itu tahu bahwa dia dikalahkan oleh seorang anak, bukankah mereka akan menertawakannya? Ditertawakan masih merupakan masalah kecil, jika berita tentang dia dikalahkan oleh seorang anak menyebar ke seluruh kota Linjiang, dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di kota Linjiang. Meskipun ia memiliki penghasilan dan identitas lain selain membuka sasana pencaksilat, kecepatan membuka sasana pencaksilat adalah yang tercepat di antara semua usahanya. Jumlah uang yang diterima juga paling besar. Jadi, apa yang Guru Zhou temui harus menjadi seorang guru, dan seorang guru dengan pencapaian tertentu, dan bahkan berlatih seni bela diri lebih lama dari Guru Zhou. Reporter itu bertanya dengan ragu-ragu lagi, tidak ada cara lain, meskipun terlihat bahwa kurator Zhou menyombongkan diri, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Kamu benar. Apa yang saya temui adalah seorang master, master di antara para master. Karena saya juga seorang master, tidak mungkin master biasa mengalahkan saya. Hanya master di antara para master yang dapat mengalahkan saya. Katakan, apakah Anda mengerti? Kurator Zhou sangat tidak tahu malu dan otentik. Kalau begitu terima kasih, Tuan Zhou, karena telah menerima wawancara kami. Selanjutnya, kami dapat melihat beberapa foto yang kami ambil. Setelah reporter mengucapkan terima kasih, kamera fokus padanya, dan pada saat itulah kurator Zhou pergi.
Sebenarnya dari foto ini tidak sulit untuk melihat bahwa orang yang datang untuk menantang kali ini adalah seorang anak kecil. Dilihat dari tinggi dan bentuknya, dia baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun, dan terlihat bahwa dia adalah seorang gadis. Foto ini, itu dicegat oleh kamera di pintu, tetapi gadis yang menendang Ola itu datang dengan topeng, jadi kita tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Di TV, reporter itu memegang sebuah foto, di foto itu ada seorang gadis bertopeng. Setelah Long Zaitian melihat foto ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Secara kebetulan, selain insiden menendang paviliun ini, ada banyak insiden serupa dengan menendang paviliun di kota Linjiang kami dalam 2 hari terakhir. Kami bahkan sudah memanggil polisi, dan polisi sudah turun tangan dalam kasus investigasi ini. Selanjutnya, ikuti lensa kami dan lihat kasus serupa lainnya. Di dalam TV, reporter berbicara dengan fasih. Dunia tidak damai sekarang. Ada seorang lelaki tua yang sedang berjalan di jalan, dan tangan serta kakinya dipatahkan oleh seorang pemuda. Mengerikan. Saat ini, Li Ping berbicara. Menonton berita, dia sedikit terkejut. Tidak, sepertinya ada lebih banyak insiden serupa baru-baru ini, dan sepertinya terjadi hanya dalam 2 hari. Pada saat ini, Long Defu juga berbicara, dan dia juga sangat terkejut. Di usia yang masih muda, mungkinkah mengalahkan orang dengan santai dan bertindak sembrono? Saya menjalankan taksi, dan saya mendengar lebih banyak tentang hal semacam ini. Selain itu, saya mendengar dari rekan-rekan saya bahwa orang-orang yang menantang orang lain di mana-mana semuanya adalah master seni bela diri, dan mereka semua telah berlatih. Gu Yunsan juga berbicara, dan dia juga sangat tertarik membicarakan masalah ini. Apakah benar ada guru seni bela diri di dunia ini? Long Defu berkata dengan rasa ingin tahu. Sulit dikatakan, mungkin itu benar-benar terjadi. Lagi pula, hal-hal ini sepertinya tidak berbahaya bagi kita. Gu Yunsan agak yakin akan keasliannya. Aku juga mendengarnya di sekolah akhir-akhir ini. Guru berkata bahwa kota Dongjiang tampaknya agak kacau akhir-akhir ini. Mari kita berhati-hati. Long Yuner juga menyela. Hati-hati. Orang-orang ini tidak tahu dari mana asalnya, dan mereka mungkin menyerang orang asing. Li Ping sedikit khawatir. Zaitian, King Lian, kalian yang pulang kerja lebih awal dan larut, kalian harus berhati-hati. Ketika kalian bertemu dengan orang gila seperti itu, kalian harus menjauh darinya secepat mungkin. Li Ping berbicara dengan sungguh-sungguh dan tulus lagi. Sial, wanita tua, apa yang kamu khawatirkan? Kamu tidak tahu kemampuan Xiao Tian. Kamu bahkan tidak bisa mendekatinya dengan segelintir orang. Dengan adanya dia, aku merasa lebih nyaman. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia berkata kepada Li Ping. Itu yang saya katakan, tetapi Anda harus waspada dalam segala hal. Li Ping mengacaukan pekerjaannya, sedikit khawatir dan otentik. Bu, jangan khawatir, kami akan baik-baik saja. Mendengarkan percakapan ini, Long Zaitian hanya tersenyum tipis. Makan berikutnya adalah obrolan keluarga. Setelah makan, Gu Qinglian kembali ke kamar terlebih dahulu, dan setelah beberapa saat, Long Zaitian juga naik ke atas. Long Xiaoxi tetap dibawa untuk bermain dengan kakek neneknya. Karena ada lebih banyak orang dalam keluarga, Long Xiaoxi tidak begitu terikat dengan Long Zaitian dan Gu Qinglian sekarang. Membuka pintu, Long Zaitian menemukan bahwa Gu Qinglian sudah duduk di depan meja rias menyisir rambutnya. Apakah kamu mengenali orang di TV tadi? Gu Qinglian menyisir rambutnya, lalu bertanya. Siapa? Long Zaitian mengedipkan matanya dan bertanya dengan sedikit bingung. Gadis kecil yang mengalahkan pemilik Zhou. Gu Qinglian menjelaskan dengan susah payah. Melihat, Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan baru saja menjawab. Orang itu adalah Lu Qingyao, kan? Gu Qinglian menyisir rambutnya tanpa menoleh, dan bertanya dengan penuh arti. Bagaimana Anda tahu? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan bertanya balik. Dia sedikit terkejut, maksudnya dia satu-satunya yang melihatnya, tanpa diduga Gu Qinglian juga melihatnya. Siapapun yang mengenalnya bisa melihatnya. Aku hanya menebak, tapi aku yakin 70% sampai 80%. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu tebakanmu benar. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Itulah yang saya tahu. Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian menatap Long Zaitian, dan berkata dengan marah. Tidak mungkin,
Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Long Zaitian hanya bisa merentangkan tangannya dan tersenyum kecut. Dan, masih ada lagi, bukan hanya Lu Qingyao, orang-orang yang membuat kota Linjiang penuh badai juga adalah orang-orangmu, benar kan? Gu Qinglian melanjutkan. Ya, berbicara tentang ini, Long Zaitian tidak menyembunyikan apapun, dia hanya bisa terus terang mengakui tebakan Gu Qinglian. Jadi, aku benar-benar ingin tahu kenapa, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan. Petik 2. Pada saat ini, Gu Qinglian berdiri, berjalan ke arah Long Zaitian, merangkul leher Long Zaitian, menatap mata Long Zaitian dan bertanya. Bab 969. Akhirnya, ketika pertanyaan ini ditanyakan, Long Zaitian tersenyum kecut. Kota Linjiang tampaknya damai. Tetapi di bawah lingkungan yang damai ini, masih ada banyak aktivitas dan kekuatan yang teduh. Beberapa dari mereka bertindak sembrono, hal yang melanggar hukum dan moral. Untuk menahan mereka dengan lebih baik, saya ingin untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini melalui serangkaian operasi saya sendiri. Membiarkan mereka semua mematuhi saya. Long Zaitian memilih pernyataan yang sangat sederhana. Aku bisa mengerti apa yang kamu katakan, tapi itu terlalu berbahaya. Aku benar-benar tidak ingin kamu menyentuh hal-hal ini di hatiku. Mendengar ini, Gu Qinglian tidak marah, tetapi bersandar di dada Long Zaitian, berbicara dengan sangat lembut. Dengan kekuatan ini di tanganku, aku bisa melindungimu dengan lebih baik. Aku tidak ingin kamu memiliki kekhawatiran apapun. Long Zaitian membelai punggung Gu Qinglian dan berkata dengan lembut. Aku tahu semua tentang itu. Gu Qinglian baru saja berkata dengan suara lembut. Long Zaitian hanya menggerakkan mulutnya ketika mendengar kata-kata itu, aku tahu kalimat ini, baginya, itu bernilai ribuan kata. Dia berkata bahwa dia tahu segalanya, dan membuktikan bahwa dia dapat memahami kesulitannya dan mendukungnya dalam melakukan hal-hal ini. Pengertian dan dukungan terkadang merupakan hal yang sangat mewah bagi seorang pria. Gu Qinglian bersandar pada Long Zaitian dan perlahan menutup matanya, seolah menikmati momen ini. Pria ini, tidak peduli jam berapa sekarang, bisa memberinya ketenangan pikiran yang tak bisa dijelaskan. Sore hari, pukul 12, di lantai atas sebuah gedung di Xicheng, kota Linjiang. Saat ini, sudah larut malam, tapi lantai paling atas masih penuh dengan orang yang datang dan pergi, dan lampunya menyala terang. Ruang konferensi penuh dengan orang saat ini. Di kursi utama ruang konferensi, wajah anjing gila sangat dingin. Meskipun ada banyak orang di tempat kejadian, mereka diam, dan sepertinya malu. Siapa yang bisa memberiku penjelasan, apa yang sedang terjadi? Anjing gila berbicara lebih dulu, nadanya sangat dingin. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, tidak ada yang berani berbicara terlebih dahulu. Semua orang saling memandang dan melakukan kontak mata. Aku bertanya padamu, apa yang terjadi? Apakah kalian semua bodoh? Anjing gila mengulanginya lagi. Kali ini, dia menamparkan meja dengan telapak tangannya dan meraung. Bos, kami tidak mengharapkan situasi ini. Ya, orang-orang ini tidak tahu dari mana asalnya, dan mereka semua sangat mengerikan. Ya, apa-apaan, sebenarnya ada dua anak remaja, dan keterampilan mereka juga menakutkan. Ini seperti neraka. Mengapa saya tidak mendengar ketika master seperti itu muncul di kota Linjiang? Setelah satu orang membuka gerbang obrolan, semua orang mengungkapkan pendapatnya satu demi satu. Tetapi wajah mereka tidak terlalu baik ketika berbicara, jelas situasi mereka sangat memalukan saat ini. Aku tidak mengharapkannya. Siapa yang bisa mengharapkannya? Tidak ada yang bisa mengharapkannya. Tapi sesuatu terjadi yang tidak bisa diharapkan oleh siapapun, jadi bisakah kita membiarkannya terjadi dan mengabaikannya? Anjing gila tiba-tiba merasa sedikit konyol, dan bertanya dengan keras. Kali ini, semua orang terdiam lagi. Saat ini, siapapun yang berbicara akan menanggung amarah anjing gila itu. Kita berhasil, tapi sia-sia. Bukannya kita terlalu tidak kompeten, tapi musuh terlalu licik. Iya, itu terlalu licik, tidak hanya licik, tetapi juga kekuatan yang menakutkan. Mereka semua bertopeng saat bertindak, jadi semua orang tidak bisa menilai asal mereka. Semua orang menjawab satu persatu, hanya kelompok seperti itu yang bisa menjawab hukum dan tidak menyalahkan masyarakat. Bahkan jika anjing gila itu ingin menjadi gila, dia hanya bisa menghukum masyarakat. Melukai begitu banyak orang, melukai begitu banyak tuan, kamu bahkan belum pernah melihat wajah lawan,
dan kamu belum mengetahui siapa musuhnya, itu tidak masuk akal. Anjing gila itu berteriak keras lagi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menundukkan kepala. Bos, bukankah itu orang yang membuat musuh dengan kita di kota Linjiang? Dari mana orang-orang ini berasal? Lihat saja musuh kita dan kamu akan tahu. Seseorang menyarankan lagi. Hehe, periksa. Apakah otakmu penuh dengan rumput? Apakah kamu perlu memeriksa ini? Itu pasti salah Dongcheng dan Beicheng. Gila? Dongcheng dan Beicheng, ketika aku mendapatkannya, aku harus menghancurkan mereka 10.000 keping mayat. Anjing gila mencibir, lalu menggeram dengan keras. Bos benar, kekuatan kita telah rusak, dan Dongcheng dan Beicheng paling diuntungkan. Itu pasti kesalahan Dongcheng dan Si Cheng. Selain itu, mereka secara khusus memilih para ahli yang kami undang dari kota Tianan untuk menyerang. Terlihat bahwa tindakan mereka secara khusus ditujukan untuk konflik antara kami dan Dongcheng Beicheng. Semuanya, Anda mengatakan satu kalimat kepada saya, dan menganalisis secara detail. Tapi bos, bagaimana mungkin ada begitu banyak master di Dongcheng dan Beicheng? Terlebih lagi, semua master ini adalah master di antara para master. Orang-orang kita tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka sama sekali. Seseorang berkata lagi dengan wajah pahit. Saya sangat tertekan tentang ini. Ini adalah sesuatu yang harus Anda selidiki. Mengapa Anda tidak menyelidikinya dan datang untuk bertanya kepada saya? Anjing gila itu terus menggeram. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tiba-tiba merasa terganggu lagi. Sekarang, apa korban kita? Setelah tenang beberapa saat, Mad Dog bertanya. Kami memindahkan lebih dari 30 ahli top dari kota Tianan, dan sekarang hanya ada Selusin yang tersisa. Sisanya semua kalah atau terluka parah, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Pelayan di bawah menjawab jujur lagi. Sial, kota timur dan kota utara terlalu licik, dan mereka benar-benar melakukannya di belakang mereka. Itu benar-benar tercela, tidak tahu malu, dan menjijikkan. Anjing gila itu menggertakkan giginya, dan bisa dikatakan dia sedang menggertakkan giginya saat ini. Orang-orang yang datang dari kota Tianan pada dasarnya akan ditangani. Sekarang, sulit bagi kami untuk menjelaskannya ke kota Tianan. Kata bawahan itu lagi. Terserah kamu untuk mengatakan itu, kenapa aku tidak tahu? Bukankah kamu berbicara omong kosong? Anjing gila sangat tidak bisa berkata-kata dan asli, alisnya berkerut rapat, dan wajahnya sudah sangat suram. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Satu orang bertanya, satu orang berbicara, dan semua orang mengikuti satu demi satu, mengajukan pertanyaan satu demi satu. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Semakin ditunda, semakin banyak malam dan mimpi yang akan datang. Beri mereka lebih banyak waktu, dan mereka mungkin akan tumbuh lebih kuat. Bahkan jika mereka menghubungi kota Tianan, mereka tidak bisa menghadapinya. Saat ini, anjing gila segera menyadari keseriusan masalah tersebut. Hubungi keluarga Yao, aku ingin berbicara langsung dengan keluarga Yao, sekarang, cepatlah. Anjing gila itu tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia mendesak adik laki-laki di sampingnya untuk mengatakannya. Tidak lama kemudian, seorang adik laki-laki menyerahkan telepon. Halo, Patriark Sima. Saat telepon tersambung, Mad Dog bertanya dengan sangat sopan. Yah, ada apa? Di ujung lain telepon, terdengar suara jantan. Bab 970. Patriark Yao, saya adalah anjing gila. Sesuatu telah terjadi di kota Linjiang. Saya harap tindakan kita dapat dilakukan dengan cepat. Anjing gila itu menelan seteguk air liur, dan berbicara dengan mendesak. Bukankah aku menyuruhmu menunggu? Di ujung lain telepon, suara Yao Sudong terdengar dingin dan asli. Namun, sekarang sudah terlambat. Long Zaitian telah bergerak. Jika kita terus menunda-nunda seperti ini, cepat atau lambat kita akan diambil alih olehnya. Anjing gila terus menjelaskan. Kamu bilang langsung, bagaimana dia melakukannya? Yao Sudong bertanya. Mereka mengirim orang untuk memilih master kami di kota Linjiang satu persatu. Saat ini, kami telah menderita kerugian besar. Tidak banyak yang tersisa dari lebih dari 30 master yang dikirim oleh Patriark Yao. Anjing gila menelan ludah lagi dan berkata. Kentut, anjing gila, apakah kamu takut dengan Dongcheng dan Beicheng? Tuanku di kota Tianan semuanya adalah eksistensi kelas 1, bagaimana mereka bisa dihilangkan satu persatu dalam situasi 1 lawan 1?
Kota Jiang, di mana ada begitu banyak Master Absolut. Mendengar apa yang dikatakan anjing gila itu, Yao Sudong jelas juga tidak percaya, dan dia berteriak keras. Patriark Yao, saya tidak percaya ini sebelumnya, tetapi faktanya seperti ini. Anda mungkin tidak menerima berita dari sini, tapi saya yakin Anda akan segera mendapatkan informasi dari sini. Anjing gila terus menjelaskan dengan susah payah. Namun meski begitu, pihak kami masih belum bisa bergerak, dan kami hanya bisa melanjutkan sesuai dengan rencana semula. Setelah merenung sebentar, kata Yao Sudong. Patriark Yao, Anda dapat mempercayakan orang-orang Anda kepada saya untuk memerintah. Saya dapat sepenuhnya menggantikan keluarga Yao Anda untuk melakukan hal-hal ini. Tidak ada cara lain, Mad Dog hanya mengajukan saran yang bukan saran. Anjing gila, menurutku kamu gila. Bagaimana mungkin keluarga Yaoku membiarkanmu mengambil alih komando? Keluarga Yaoku memiliki bisnis besar, dan kamu layak menendang hidungmu. Yao Sudong berkata dengan dingin. Anda, anjing gila tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Oke, berhenti bicara omong kosong. Orang-orangku akan melaporkan kepadaku situasi spesifiknya, dan aku akan menganalisis situasi spesifiknya ketika waktunya tiba. Yao Sudong berkata, dia menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Bahkan tidak mengizinkan anjing gila untuk mengatakan beberapa patah kata lagi. Mendengar bunyi bip nada sibuk dari telepon, anjing gila sangat kesal hingga dia melempar telepon ke tanah. Saudaraku, ada apa? Bagaimana sikap keluarga Yao? Semua orang mendengar kata-kata itu dan berkata satu demi satu. Hehe, keluarga Yao, mereka. Anjing gila mencibir, tetapi tidak mengatakan apa-apa di tengah pembicaraan. Tingkah Mad Dog jelas membuat semua orang panik. Kami sendirian. Anjing gila mengerutkan kening dalam-dalam, dan mengucapkan kalimat lain. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mulai berdiskusi dengan suara rendah lagi, merasa agak panik. Oke, diam sepanjang waktu. Apakah kamu takut? Anjing gila memandang semua orang dan bertanya dengan dingin. Pada saat ini, pemandangan menjadi sunyi senyap, dan tidak ada yang menjawab. Kakak Gou dan kita berada di kapal yang sama, bagaimana mungkin ada yang perlu ditakutkan? Orang yang berbicara memiliki bekas luka di wajahnya, jika Long Zaitian hadir, dia pasti akan mengenali orang ini sebagai Scarface, dan Wang San. Scar, anakmu menjadi lebih baik dan lebih baik. Anjing gila memandangi Scarface, mengaitkan sudut mulutnya, dan mencibir. Itu bukan karena pengajaran yang baik dari saudara anjing. Sekarang kita berada dalam masalah di kota barat, saya tidak mengatakan apa-apa, dan saya bersumpah untuk mati untuk mengatasi kesulitan dengan saudara anjing. Saya percaya bahwa semua saudara yang hadir juga berpikir demikian, tapi mereka tidak pandai berkata-kata, jadi aku mengatakannya. Bekas luka memiliki ekspresi berkaki anjing di wajahnya. Iya, anjing gila memandangi kerumunan dan berbicara dengan dingin. Bos, tidak ada jalan lain saat ini. Kami sudah lama bersamamu, dan kami yakin tidak ada kesulitan yang tidak bisa kami atasi. Iya, kita akan hidup dan mati bersama bos. Iya, bukan masalah besar. Sekelompok orang berikut menyatakan kesetiaan mereka satu demi satu, saat ini mereka harus menunjukkan kesetiaan mereka. Bahkan jika mereka berbicara tentang orang, berbicara omong kosong kepada iblis. Sebenarnya, situasinya tidak seburuk yang dibayangkan. Kami masih memiliki banyak kartu untuk dimainkan. Keluarga Yao tidak dapat mengandalkannya untuk saat ini, tetapi saya sudah memiliki cara lain untuk menangani Long Zaitian, dan kota timur dan kota utara. Ada kilatan dingin di mata anjing gila, dan dia berkata kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka tidak tahu mengapa, tetapi tanpa alasan, mereka merasa sedikit lega. Anjing gila jarang melakukan hal-hal yang dia tidak yakin, tetapi hanya ketika dia membuat keputusan yang pasti, dia akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Bantu aku menghubungi keluarga Sangguan. Saat ini, kedua keluarga perlu bekerja sama untuk mengatasi kesulitan. Anjing gila melihat diam-diam, lalu berkata. Mendengar kata-kata itu, adik laki-laki di bawah pergi ke telepon rumah dan memutar nomor rumah Sangguan. Saudaraku, teleponnya terhubung. Setelah beberapa saat, sang adik adalah Tao. Anjing gila mendengar ini dan berjalan mendekat. Halo, apakah ini kepala keluarga Sangguan? Anjing gila bertanya. Hai, kakek sedang istirahat sekarang. Saya Sangguan Bowen. Pada saat ini,
Suara Sangguan Bowen terdengar dari ujung telepon. Aku Mad Dog dari kota barat, biarkan kakekmu menjawab telepon. Nada suara Mad Dog agak arogan. Kesehatan kakek sangat buruk sekarang. Dia sudah istirahat dan tidak bisa menjawab telepon. Jika ada yang salah dengan Mad Dog bos, bisakah kamu memberitahuku dulu, dan aku akan memberitahu kakek besok. Sangguan Bowen bertanya ragu-ragu. Tidak bisa. Anjing gila itu kategoris. Itu hanya untuk meminta bos anjing gila menelepon lagi besok. Sangguan Bowen berkata tanpa daya. Bisakah dia menemui tamu besok? Anjing gila bertanya. Masih tidak mungkin. Kata dokter setidaknya lusa dia tidak bisa melihat tamu. Dan itu hanya bisa di sini di panti jompo. Dia tidak bisa berjalan-jalan sekarang. Sangguan Bowen menjawab. Aku akan pergi mencarinya lusa. Di pagi lusa, dia bangun. Katakan padanya. Mad Dog berkata dengan tegas dan otentik. Mengerti. Sangguan Bowen setuju, dan pada saat ini, anjing gila sudah menutup telepon. Kakak anjing, metode apa yang kamu pikirkan, bisakah kamu memberitahu kami terlebih dahulu? Anjing gila meletakkan telepon, dan Scar bertanya dengan mendesak. Ya, beritahu saya, bos, agar kita bisa bersiap. Jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan, kita semua berada di kapal yang sama. Bos, jika ada yang perlu kita lakukan, katakan saja. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka menanggapi dengan harmonis. Mendengarkan kata-kata orang banyak, ada pandangan yang tidak bisa dijelaskan di mata Scar. Kamu benar-benar ingin tahu sebanyak itu. Anjing gila itu memandangi kerumunan, sudut mulutnya meringkuk, wajahnya dingin dan asli. Tentu saja aku ingin tahu, jadi kita bisa bersiap. Ya, saudara anjing, bicarakan saja. Ya, kami ingin mendengarnya juga, untuk detailnya. Semua orang mendesak anjing gila untuk berbicara, tetapi anjing gila tampaknya duduk kokoh di kursinya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.